Assalamualaikum book lovers, ketemu lagi dengan saya Yuyu dalam channel Bicara Buku. Channel yang berkomitmen untuk mereview buku-buku menarik yang bisa menjadi referensi bacaan kalian di tahun ini. Jadi untuk menambah semangat kami supaya kami bisa mereview lebih banyak buku, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang semangat buat membaca di tahun ini. Nah, hari ini kami hadir dengan satu buku yang menarik, buku dengan tema romantisme yang cocok banget nih buat kalian yang mungkin sedang berjuang untuk mendapatkan cinta sejati, yang berjuang untuk mendapatkan restu dari calon mertua. Nah, udah penasaran kan apa buku yang akan kami review hari ini? Tada! Jadi buku ini berjudul Jodoh. Nah, apa sih yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata jodoh? Nah, mungkin jodoh itu bisa jadi belahan jiwa, bisa jadi cinta sejati, atau seseorang yang kalian perjuangkan untuk bisa hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri hingga akhir hayat nanti. Nah, teman-teman, Papa Depi adalah seorang penulis yang begitu berbakat sekali. Saya begitu menyukai setiap tulisan-tulisan yang dia buat dalam buku ini. Banyak banget stabilo-stabilo dari quote-quote yang beliau tulis di sini. Nah, Papa Depi adalah penulis yang juga berhasil memenangkan cukup banyak penghargaan loh di dunia internasional. Papa Depi ini adalah seorang penulis yang berbakat asal Indonesia yang berhasil memenangkan kategori penulis terbaik oleh UNICEF dan juga sudah mendapatkan penghargaan dari Darmizan untuk kategori Creative Unlimited Award. Nah, Papa Depi dalam menulis buku Jodoh ini betul-betul membuat kita merasa tuh semakin paham gitu tentang oh ternyata jatuh cinta itu sebegitu manis, sebegitu menyenangkan, tapi butuh banyak pengorbanan dalam proses untuk mencapai yang namanya cinta yang hakiki itu sendiri. Nah, buku ini merupakan buku ke-6 dari Papa Depi yang dirilis pada tahun 2016 dan hingga kini sudah sampai pada cetakan ke-7, dan itu sekaligus membuktikan bahwa buku Jodoh ini begitu direspon secara positif dan begitu dicintai oleh banyak pembaca, khususnya mereka dari kalangan generasi muda. Nah, yang menarik dari buku Jodoh ini ternyata 65% isi dari buku ini ditulis berdasarkan kisah pribadi dari Papa Depi sendiri. Jadi kisah cinta Papa Depi dengan istrinya yang bernama Rizka Abidin itu ternyata dimunculkan loh dalam novel ini. Kemudian yang kedua adalah 35% cerita, sisanya itu adalah rekaan, kemudian pemanis untuk menambah keseruan dari kisah kedua tokoh utama. Kedua tokoh utama ini ternyata sudah dipertemukan oleh takdir. Kenapa saya bisa bilang dipertemukan oleh takdir? Karena keduanya itu sudah bertemu dan berinteraksi sejak masih usia kanak-kanak, yaitu usia sekolah dasar. Jadi kayak cinta monyet gitu sih teman-teman. Jadi si tokoh Sena ini menyukai temannya itu Kera, teman sebangkunya ketika pertemuan pertama kali. Jadi pandangan pertama tuh udah tertarik nih ya, perasaan suka sih, kayak anak-anak yang ih cantik ya, manis ya, kayak gitu. Nah, si Kera ini ya sebagai cewek yang merasa gak nyaman lah dengan kehadiran si Sena yang suka banget cari perhatian, kemudian sok-sok deket. Tapi ya udah, akhirnya keduanya berteman sebagaimana anak pada umumnya. Cuman keduanya ini akhirnya mulai ada jarak nih ketika si Sena ini mulai ngomong sama temen-temennya kalau aku tuh suka loh sama Kera. Jadi si Kera ini akhirnya ya ngerasa gak nyaman. Tapi keduanya ini akhirnya ketemu lagi. Ketemu karena mereka ternyata satu sekolah di sebuah pesantren. Jadi keduanya melanjutkan di sebuah pesantren di Garut. SMP dan SMA mereka bareng. Nah, di sini Sena akhirnya berusaha untuk nunjukin kalau misalnya aku tuh suka, aku tuh cinta dengan kamu Kera. Nah, yang menariknya si Kera ini kayak awalnya merasa apaan sih ini anak, tapi dia menerima surat-surat itu. Kemudian mulai tersentuh dengan hal-hal yang dilakukan oleh si Sena. Meskipun mereka berdua ini berasal dari background pesantren, tapi keduanya akhirnya memutuskan untuk pacaran. Ya mungkin buat kita ya, kalau misalnya anak-anak remaja ya wajar lah pacaran itu sebagai satu hal yang biasa. Gejolak-gejolak asmara ketika usia remaja itu hal yang mungkin udah nggak bisa kita bendung lagi. Nah, tapi keduanya ini benar-benar mencoba untuk pacaran dengan cara yang sehat. Jadi mereka nggak pernah pegangan tangan, mereka nggak pernah jalan berduaan. Paling kalau misalnya ketemuan itu pun sebentar, dan itu dalam kondisi yang ya kurang lebih ada jarak di antara mereka. Nah,
ketika mereka udah lulus pesantren, mereka memutuskan untuk pisah. Jadi Sena yang memutuskan untuk kayaknya aku nggak bisa deh kuliah bareng sama kamu. Aku harus menjauh dulu, kejar mimpi-mimpi aku untuk lanjutin studi di Jogja. Nah, Sena akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jogja dan memperkecil komunikasi mereka. Jadi komunikasi mereka tuh udah nggak intens lagi semenjak Sena ini kuliah di Jogja, teman-teman. Karena Sena itu berpikir, aku harus mempersiapkan diri aku harus mematangkan diri aku sebagai laki-laki untuk bisa akhirnya layak nih untuk menjadi pasangan hidup Kiara. Cuman ada konflik yang terjadi di antara mereka berdua nantinya akibat putusnya komunikasi ini. Nah, komunikasi ini putus karena novel ini settingnya ditulis pada tahun dimana belum ada WhatsApp, belum ada Instagram. Jadi bayangin, mereka itu adalah dua orang pasangan yang saling jatuh cinta dan udah yakin satu sama lain kayak ini nih jodoh aku, kedepannya aku pengen menjalani hidup bareng sama dia, aku pengen menjadi bagian terpenting dari hidupnya si Sena, begitupun juga Kiara. Nah, tapi akhirnya mereka harus terpisah, terputus oleh jarak, dan akhirnya hanya berkontak via email. Hal yang mungkin mustahil ya, cinta itu tuh bisa terus tumbuh dan bertahan, tapi itu tuh terjadi pada kedua tokoh utama ini, yaitu Sena atau Kiara. Ya mungkin kayaknya terkesan mengada-ngada ya, tapi hal itu tuh mungkin terjadi sih teman-teman. Mungkin diantara kita ada nih yang punya rasa suka dengan orang itu bertahan lama, dan itu tercermin banget dalam novel Jodoh ini. Tapi ada konflik yang mungkin menjadi satu halangan buat mereka berdua, yaitu perasaan Kiara yang kecewa karena seolah-olah kok kayak aku tuh ditinggal sama Sena. Aku di sini pengen tahu kabarnya Sena, apa dia baik-baik aja ketika dia berkuliah di Jogja. Ya tau lah teman-teman kan perasaan seorang perempuan gitu, apalagi mungkin dia berpikir jangan-jangan Sena deket dengan orang lain di sana. Tapi sebenarnya ini enggak. Sena betul-betul berjuang banget untuk bisa kembali pulang, bertemu dengan Kiara dan keluarganya untuk benar-benar mantap untuk meminang Kiara. Tapi konflik ini ya nggak bisa kita ceritain, soalnya konflik inilah yang nantinya harus teman-teman cari tahu sendiri setelah membaca buku Jodoh ini. Nah, jadi apakah Sena dan Kiara bisa bersatu? Apakah mereka berjodoh dan bisa menjadi sepasang kekasih yang halal? Nah, itu bisa teman-teman temukan dengan membaca sendiri buku karya Fahpa Devi berjudul Jodoh. Yang jelas jodoh ini lebih dari ekspektasi yang kita bayangkan. Jodoh bukan hanya sekedar seseorang yang bersedia menemani kita berjuang sampai pada tahap kita akhirnya bisa menjadi sepasang kekasih dunia dan akhirat. Jodoh lebih daripada itu teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman membaca, silakan teman-teman memaknai bagaimana jodoh menurut Fahpa Devi. Tapi kalau menurut saya, jodoh di sini adalah orang yang kita perjuangkan, terlepas dari kita bersama atau tidak. Tapi pertemuan kita pun itu sebenarnya sudah menjadi bagian atau garis takdir yang Tuhan tentukan pada kita, dan sebenarnya itu menjadi jodoh kita juga sih. Seendaknya kita pernah bersama dalam satu fase di mana kita bisa saling mengenang, saling mendoakan, dan saling berjuang bersama. Terima kasih ya sudah mendengarkan review dari Bicara Buku. Semoga ini bisa menambah semangat kalian untuk membaca lebih banyak buku pada tahun ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa!